Baik, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya akan mencoba membagikan mengenai mata kuliah perencanaan kawasan pesisir dan perencanaan kawasan pegunungan, dan khusus kali ini adalah kawasan pegunungan yang mana kita mendapatkan tugas dari Pak Julison untuk membuat suatu perencanaan di Kabupaten Jayawijaya. Ada beberapa distrik di sana, sehingga hal yang pertama kali kita lakukan sesuai dengan instruksi adalah kita mendownload dan menginstall pertama kali Google Earth Pro. Silakan nanti bisa dicari di internet, gunakan mencari sendiri Google Earth Pro. Google Earth Pro ini Bapak Ibu bisa mendownload saja sesuai dengan perangkat laptop atau desktop yang Bapak dan Ibu miliki. Kemudian, dalam kasus soal yang diberikan oleh Pak Julison ini, beliau membagi dalam 3 aspek, yaitu aspek atau kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, ketiga kebutuhan ini itu harus tercermin dalam kawasan perencanaan yang akan dibuat. Sebagai contoh, apa sih yang dimaksud dengan kawasan primer, gitu ya, atau apa yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan primer itu adalah segala sesuatu yang memang manusia butuhkan, ya. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan, ya, makanan, kemudian pakaian, lalu tempat tinggal, besar rumah, maupun ya ini banyak contohnya. Nah, ini harus tercermin dalam kawasan perencanaan. Kemudian kebutuhan sekunder. Nah, dari pengertian saja, kebutuhan sekunder adalah sesuatu yang bisa dipenuhi asalkan kebutuhan primernya sudah terpenuhi terlebih dahulu. Jadi kebutuhan sekunder itu adalah sebenarnya pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya apa? Itu bisa kendaraan pribadi, kulkas, mesin cuci, telepon rak, dan masih banyak lainnya. Lalu komponen yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Ini kebutuhan yang kalau tidak dipenuhi sebenarnya tidak jadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dapat dilihat, membeli mobil mewah, kapal pesiar, liburan ke luar negeri, naik jet pribadi, dan belanja perhiasan mewah. Nah, ini kan kalau tidak dimiliki pun tidak akan terpengaruh, hanya akan menambah misalkan prestis atau gengsi dari orang yang menggunakannya. Nah, ketiga kebutuhan ini sebaiknya bisa disebar, bisa dimasukkan dalam kawasan perencanaannya. Nah, selanjutnya apa yang perlu dilakukan adalah kita melihat kembali yang telah dibagikan oleh Pak Julison pada waktu itu dalam Google Classroom-nya adalah mendownload jalan Trans Irian atau jalan Trans Papua yang melalui Kabupaten Wamena, Kabupaten Jayawijaya atau Wamena, dan juga pembagian wilayah distrik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Google Earth Pro. Nah, ini di Google Earth Pro. Lalu yang tadi sudah dibagikan oleh Pak Julison adalah ini, ya. Jadi kalau saya bagikan adalah Jalan Trans Papua Tengah. Ini warna kuning. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah distrik, ya. Ini adalah distrik-distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Ini kalau dihidupkan, ini juga tadi yang harusnya ada di
di dalam file classroom Pak Julison, yaitu pembagian distrik di Kabupaten Jayapura dan juga pembagian atau Jalan Trans Papua Tengah yang melalui distrik di Kabupaten Jayapura. Jadi file ini sudah ada Jalan Trans Papua Tengah, sementara Jaya Wijaya distrik KML-nya tadi tidak bisa kita temui. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan melihat mana wilayah atau mana distrik yang Bapak Ibu terima sebagai tugas. Ya, sebagai contoh, kita ingin melihat mana Walaik. Walaik belum kelihatan, atau kita lihat saja ya. Ini tinggal Bapak Ibu, ini gampang, jadi tinggal klik kanan atau klik kiri, properties, kelihatannya ini adalah daerah Siep Kosi. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu bisa klik di area di dalam garis area yang Bapak ingin lihat. Klik kiri saja, itu langsung kelihatan. Ini adalah Kecamatan Wadangku. Atau misalkan klik kanan di dalam area ini, klik kanan properties, akan kelihatan nama dari distrik tersebut. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sejumlah distrik yang sudah dibagikan. Kemudian hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah penggunaan dari ketiga macam. Yang paling umum sebenarnya ya. Yang berwarna kuning, yang berbentuk seperti puspin ini adalah atau digunakan pada saat kita ingin menambahkan tempat atau titik. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah add polygon. Polygon dalam artian area, ini bisa Bapak Ibu gunakan jika ingin menggambarkan area. Kemudian yang ketiga, ini disebut sebagai add path. Jadi tujuannya atau kegunaannya adalah ingin menambahkan garis. Garis ini bisa sebagai jalan misalnya, atau sungai, atau kali, itu atau sebagai jaringan-jaringan perpipaan, misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan add path ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita tentukan dulu area yang kita mau rencanakan. Saya akan secara acak untuk mengambil area kira-kira mana yang akan kita rencanakan. Ini kalau melihat area ini coba saya hidupkan, punya saya itu yang mana ya? Oh, ternyata punya saya yang ini, Bapak Ibu sekalian. Yang sudah selesai ini distrik Wadangku. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada kebutuhan yang seperti sudah sampaikan di awal, ada primer, sekunder, tersier. Kalau saya hidupkan folder primernya akan kelihatan seperti ini. Jadi kalau kita breakdown, jadi fungsi tanda panah sebelah kiri ini kita breakdown, itu ada rumah penduduk, kemudian ada pusat listrik. Listrik itu sesuatu yang memang ya kita sebagai kebutuhan ya primer. Kemudian ada sistem penyediaan air minum, lalu ada jaringan pipa air bersihnya, diikuti dengan pasar dan sebagainya ya. Jadi ini adalah item ya barang-barang yang diperlukan sebagai kebutuhan primer. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Ini kalau saya matikan primernya, sekundernya adalah ini menurut saya. Karena ini tidak terpatok oleh yang pembuat, jadi silakan berkreasi. Tapi bagi saya, sekunder itu antara lain terminal, lalu kemudian ini kawasan perdagangan jasa. Ini kalau saya perluas, ada kawasan komersil atau perdagangan jasa, lalu ada bank di dalamnya. Kemudian yang ketiga, saya matikan primer sekunder, saya akan nyalakan tersier. Apa saja yang dia tersier, nah itu bisa dari rumah toko atau ruko, kemudian ada PTS provider, ini sebagai jaringan telekomunikasi,
pusat rekreasi keluarga, lalu lapangan olahraga. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut saya hal ini kalau tidak ada pun tidak jadi masalah sebenarnya. Sehingga saya masukkan dia sebagai atau kategorinya adalah tersier. Gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita tentukan mana wilayah perencanaan kita atau mana kawasan perencanaan kita. Apakah kita ingin merencanakan, misalkan sebagai contoh saya ambil yang agak kecil saja, biar tidak terlalu luas. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kelihatannya adalah kawasan yang sudah cukup maju. Ya, di pusat kotanya ada Airport Wamena, kemudian hotel terkenal di Wamena, lalu pasar Cibama. Nah, adalah lebih baik kita coba meninggalkan jauh begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tidak tahu ini distrik apa yang cukup kecil ini. Kita klik kanan, Bapak Ibu sekalian, klik kanan, kemudian kita menuju properties, kita dapatkan nama distriknya adalah Yalengga. Ya, jadi distriknya adalah Yalengga. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk merencanakan kawasan ini, kita perlukan data pendukung atau data penunjang supaya perencanaan kita itu memang berdasarkan apa yang kita inginkan. Bukan saja yang kita inginkan apa yang akan ditaruh di dalamnya, tapi juga disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada. Sebagai contoh, misalkan, kita perlu data distrik Yalengga dalam angka. Kalau boleh yang terbaru, nah di situ pasti kita akan dapatkan informasi mengenai berapa jumlah penduduk yang ada di situ, kemudian sarana prasarana apa saja yang sudah ada di sana atau belum ada, kemudian dari data-data yang ada, Bapak Ibu bisa dapatkan juga mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat di sana seperti apa. Sudah barang tentu datanya dari sekunder. Tapi Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian, berkat Google Earth ini sebenarnya kita bisa melihat kondisi atau geografis dari kawasan perencanaan kita tanpa harus pergi ke sana ya. Kalau kita melihat secara kasat mata saja, kawasan ini sebenarnya kita perlu tahu berapa ketinggiannya ya. Area ini berapa ketinggiannya, karena itu akan sangat bergantung pada jenis mata pencaharian yang mereka lakukan. Setelah itu akan menentukan di area mana atau kawasan mana mereka bermukim. Lalu apakah ada kawasan konservasi yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam di distrik ini. Oke, kalau ini jadi wilayah atau kawasan perencanaan saya akan melihat dulu bahwa ini batasan distriknya seperti ini dan dilalui oleh jalan Trans Papua, Papua Tengah yang berwarna kuning, sehingga saya akan membuat kawasan atau area yang berada di pinggir jalan ini adalah kawasan yang mahal, ya. Sehingga saya akan taruh bahwa kawasan ini adalah kawasan komersil atau area dengan perdagangan jasa. Lalu semakin ke utara ini semakin tinggi, berarti kawasan ini harus kita jaga supaya tidak mengganggu atau menyebabkan longsor. Lalu apakah ada sumber mata air atau kali? Nah, kita tidak tahu apakah memang ini adalah kali yang warna putih seperti ini, tapi kita anggap saja seperti itu kali. Nah, untuk kali kita perlu yang namanya sempadan. Itu sudah diatur kurang lebih berjarak 25 meter dari bibir sungai tersebut. Jadi kita bikin sempadan. Silakan saja berkreasi Bapak Ibu sekalian. Jadi tentukan mana kawasan primernya, kawasan sekundernya, atau kawasan tersiernya. Jadi Yalengga ini adalah kawasan perencanaan saya, sehingga saya akan mencoba untuk menambahkan seperti yang tadi
saya sampaikan di sini ada primer, sekunder. Nah, baik, kita akan tambahkan primer untuk kawasan di Yalengga. Bapak Ibu bisa bikin di sini sebagai contoh. Nanti karena ini kan saya sudah punya primer, sekunder, tersier di awal untuk distrik Wadungka. Jadi saya akan coba untuk tambahkan untuk saya sendiri ya. Jadi tinggal di My Place, lalu Bapak Ibu atau temporary display saja silakan, atau di My Place, kemudian silakan tambah. Bapak Ibu silakan hidupkan dulu My Place. Bagaimana caranya tahu hidup? Dia akan bersorot dengan warna biru, kemudian klik kanan, lalu Add. Nah, ini bisa tambahkan folder. Ya, Bapak Ibu tinggal tambahkan folder, misalkan primer Yalengga. Karena saya akan coba untuk kawasan yang baru. Nah, primer Yalengga. Lalu bisa juga Bapak tambahkan lagi sekunder Yalengga. Dia akan berada tepat di bawah ini, di bawah primer. Kalau Bapak Ibu mau rename, itu silakan tinggal pilih bagian yang akan di rename, kemudian klik kanan, lalu ada pilihan rename. Situ Bapak tinggal langsung edit. Saya lupa untuk apostrophe. Oke. Selanjutnya kita kembali ke My Place, kemudian klik kanan, Add Folder, lalu tambahkan tersier Yalengga. Oke, kita sudah sampai, ini ruang penyimpanan ya, ruang penyimpanan kita untuk primer Yalengga, sekunder Yalengga, dan tersier. Nah, kalau kita mau kerjakan yang primer dulu, kira-kira kawasan apa yang memang itu sebagai kawasan primer? Sebagai contoh, saya ingin menetapkan kawasan konservasi. Ya, kawasan konservasi ini bisa berupa hutan lindung atau kawasan penyangga. Ya, nah, saya melihat ada daerah pegunungan di sini, daerah gunung. Jadi ini adalah kawasan yang perlu untuk dijaga. Nah, untuk membuat area, Bapak Ibu sekalian, silakan klik Add Polygon. Klik kiri saja. Lalu Bapak Ibu bisa berikan nama, misalkan kawasan konservasi. Silakan diketik. Lalu masih di dalam panel ini, Bapak Ibu jangan langsung keluar, tapi bisa digeser. Lalu Bapak Ibu bisa arahkan kursor ke bagian yang akan Bapak Ibu digitasi dengan cara bawa kursor keluar, kemudian silakan digitasi dengan klik kiri. Ya. Klik kiri seperti biasa. Silakan ikuti. Ya, ini tidak perlu harus tepat ya, karena kita cuma menentukan saja kira-kira di mana area-area yang perlu untuk dijaga. Nah, kita misalkan saja sampai sini, ini perlu untuk dijaga sampai batas di sini. Ikuti saja, klik terus pakai klik kiri. Ya, masih klik kiri. Terus ikuti garisnya. Oke, kalau sudah, kembali lagi ke panel, masih diklik kiri, kemudian kita bisa mendesain, misalkan di dalam area itu ada style color. Nah, kita bakal menentukan lines itu adalah garis keliling dari area tersebut, kemudian area tersebut seperti warna yang defaultnya adalah putih. Silakan kalau kita misalkan ini adalah kawasan konservasi, kita pilih warna hijau gelap,
Kemudian garisnya bisa menyesuaikan juga apakah disamakan. Lalu apabila sudah, tinggal oke. Jadi ini adalah kawasan konservasi kita. Lihat, kita berada di primer, karena tadi kita sorotnya di primer, sehingga kawasan konservasi ini masuk otomatis di bawah atau di dalam folder primer. Gitu ya. Lalu kita tinggal tambahkan nama area ini dengan cara klik add place. Gitu. Lalu Pak bisa namakan atau tidak perlu. Kalau tidak perlu berarti cancel saja. Begitu. Nah, ini sudah kawasan konservasi kita. Lalu yang berikutnya adalah karena kita menduga atau melihat bahwa ini adalah sungai, ya, karena sungai itu garis, jadi kita gunakan add path, ya, Bapak Ibu sekalian, add path. Nah, kita bisa tuliskan sungai, ya, sungai. Kemudian kita keluar dari panel ini, jangan terlalu jauh. Lalu kita mulai mendigitasi dari area batas distrik kita yang memang tampilannya itu adalah sungai, yang kita lihat sebagai sungai. Ini ada 2 garis, tapi kita pastikan saja salah satunya adalah sungai. Dari sungai sampai ke sini, Bapak Ibu sekalian, nanti ada cabang ke arah selatan, tapi kita selesaikan dulu yang memang horizontal. Nah, ini selesai untuk bagian yang horizontal, sungai, kita bisa bikin sungai 1 dalam penamaannya. Lalu style color-nya, kalau ini sungai, mungkin kita pilih warna biru, ya. Warna biru kita kasih tebal atau agak lebar sedikit garisnya supaya terlihat. Nah, inilah sungai kita yang pertama. Lalu kita tambahkan lagi add path. Sama, ini sungai yang kedua. Karena dia beda aliran sebenarnya. Sungai yang kedua, silakan begini. Jadi tinggal rename saja yang nama di atas, sungai 2. Lalu Bapak Ibu silakan mulai mendigitasi dari percabangan sungai tersebut. Taruh di sini. Ya, tidak perlu harus presisi, kita hanya cukup menggambarkan saja kira-kira sampai di mana. Ya. Nah, begitu. Anggap saja ini adalah sungai. Kita lihat style color-nya sama seperti yang sebelumnya. Otomatis juga akan masuk ke dalam kawasan atau kebutuhan primer. Ini saya klik sungai karena saya ingin samakan model penulisannya dengan sungai 2. Saya sorot sungai, klik kanan, lalu rename. Ya, Bapak Ibu tinggal tambahkan perubahan yang diinginkan, sudah selesai. Masih di primer, ya lengga, kira-kira apalagi? Oh, karena ini adalah kawasan, karena sungai itu adalah kawasan yang harus dijaga, ya mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan, misalkan ada ini 25 meter dari kiri kanan atau utara selatan dari sungai ini harus memiliki yang namanya sempadan sungai. Silakan Bapak Ibu sekalian tambahkan ya. Misalkan kita tambahkan, karena dia area, jadi kita perlu menambahkan add polygon. Nah ini sempadan sungai, misalkan ya. Sempadan sungai, lalu di sini kita mulai mengarsir atau membuat area kurang lebih seperti ini. Ini kawasan yang tidak bisa diganggu, tidak boleh ada hunian gitu. Kalau Bapak Ibu sebagai orang yang akan mengembangkan kawasan ini dengan berbagai kebijakannya, bahwa kawasan ini harus dijaga supaya air tetap terjaga kemurniannya. Ini cukup panjang, tapi kita akan cepat-cepat saja. Anggap saja bahwa area ini
25 meter dari bibir sungai tersebut. Nah, ini sudah sampai di batas. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat prosesnya cukup panjang, tapi kalau sudah asik sebenarnya tidak akan terasa ya, karena kita sedang merencanakan apa yang kita mau daerah ini berkembang. Baik, selanjutnya saya akan coba untuk memberikan satu sisi saja, nanti silakan untuk dilanjutkan, atau Bapak Ibu mungkin pikir tidak perlu sempadan sungai, atau sempadan sungai ini perlu untuk jadi area wisata, silakan untuk berkreasi. Oh, ini. Apa yang terjadi kalau misalkan seperti ini, kita klik kanan, dia akan berkurang, terus kita bisa mendapati di mana tadi terjadi kesalahan. Nah, jadi memang ini agak hati-hati kalau sudah seperti ini, kita sebaiknya mengulang dari awal atau mengklik di sini. Kita selesaikan saja dulu sempadan sungai. Apakah warnanya sama seperti konservasi, silakan. Saya samakan saja karena itu kawasan yang dijaga. Nah, ini sebenarnya belum selesai, ini kasus yang satu. Ini belum selesai, tapi Bapak Ibu bisa mengeditnya, misalkan masuk ke kawasan sempadan sungai, kemudian properties, itu otomatis akan menghidupkan titik-titik ini. Nah, ini kembali lagi, klik kanan saja supaya dia kembali berkurang titik-titiknya. Kita hanya bisa untuk menarik seperti ini. Nah, anggap saja seperti ini. Paling mudah sebenarnya mengulang, ya, karena area ini nah, ini bisa disesuaikan seperti ini. Ya, ini seperti selimut jadinya ya. Nah, silakan, ini anggapan seperti itu. Ini adalah sempadan sungai. Ya, otomatis masuk di dalam primer, ya. Oke. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Nanti sempadan sungai, lalu misalkan tadi saya sempat katakan di awal, ini garis yang berwarna kuning adalah jalan Trans Papua Tengah, sehingga kawasan ini pasti akan ramai, cepat berkembang, sehingga nilai lahan mahal. Ya, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita berangkat bahwa kawasan ini bagusnya dijadikan kawasan komersil, kawasan perdagangan jasa. Saya akan pergi ke tersier, saya akan sorot sini, saya tambahkan add polygon, lalu saya tuliskan bahwa akan bikin kawasan komersil, saya geser sedikit. Nah, ini kawasan komersilnya sebelah mana, silakan Bapak Ibu untuk menentukan sendiri. Klik kanan misalkan ya. Kawasan komersil saya taruh saja dulu sekian. Tuh. Kemudian kalau dia elit, saya bikin warnanya agak ungu, gitu ya. Areanya adalah ungu. Nah, ini yang kita bisa lakukan. Contoh kawasan komersil di sepanjang ruas jalan Trans Papua Tengah. Kemudian kita tambahkan di sini add place mark, lalu ruko, rumah, toko. Bapak Ibu bisa lihat di sini, jangan langsung diokekan. Begitu bikin namanya, geser sedikit, Bapak Ibu akan bukan pushpinnya, lalu tarik di mana akan ditempatkan rumah toko ini. Saya akan tempatkan kira-kira di sini, di tengah. Lalu si pushpin ini kita bisa ubah dengan cara klik tanda atau lambang pushpin ini,
Lalu Bapak Ibu silakan memilih kira-kira mana yang cocok untuk menggambarkan rumah toko. Saya berpikir adalah ini. Warnanya silakan bisa sesuaikan warna kuning agar kontras dengan latarnya rumah toko ya. Kalau kita mau geser, ini tidak akan bisa, dia akan geser semua. Yang bisa Bapak lakukan atau Ibu lakukan adalah begitu rumah tokonya sudah agak berubah, lalu Bapak Ibu klik kanan, lalu properties. Nah, panel ini Bapak Ibu geser, lalu geser-geserlah si rumah toko yang sudah Bapak Ibu tempatkan sebelumnya, lalu ingin dipindahkan. Tuh, atau misalkan ingin menambahkan lagi, kita sudah oke dengan ini, lalu tambahkan lagi, silakan rumah toko. Ini yang untuk menggambarkan bahwa kawasan ini ramai dan sebagai rumah kosong rumah toko. Ini masih seperti yang tadi, tinggal kita geser di mana. Nah, ini masih di sini. Jadi Bapak Ibu selama panelnya masih ada, itu bisa kita geser. Tapi kalau sudah kita oke, kita mau geser tidak bisa, ya. Gitu. Ini rumah toko. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah cukup mengerti mengenai penggunaan add place mark, add polygon, and add path, ya. Tadi contohnya add place mark adalah seperti ini, rumah toko. Lalu add path itu adalah bagian yang warna kuning ungu ini, kawasan komersil. Lalu add polygon saya kita digunakan untuk jaringan atau sungai yang melalui distrik ini, ya. Bapak Ibu bisa tambahkan lagi, bisa variasikan lagi. Misalkan tulisan rumah tokonya terlalu besar, kita pilih rumah toko, lalu klik kanan, kemudian properties, lalu style color-nya, Bapak Ibu bisa kurangi, misalkan ya, ukuran ikonnya mau dikurangi, cukup jangan terlalu besar, satu saja, atau labelnya yang rumah toko, tulisan rumah tokonya kita bisa kecilin sedikit, seperti itu. Lalu yang ini juga, klik kanan, lalu style color-nya kita bisa sesuaikan, ini juga satu. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian, otomatis kawasan sesuai dengan kebutuhan yang tadi kita inginkan itu sudah otomatis masuk di dalam folder yang kita bagi berdasarkan primer, sekunder, dan tersier. Ya, ini sebagian saja yang saya ambil contoh dari distrik Lengga. Di Bapak Ibu silakan menambahkan apakah perlu sarana olahraga, sarana pariwisata, kemudian dari sisi keamanan. Nah, silakan Bapak Ibu tentukan sendiri apakah dia akan masuk di primer, sekunder, atau tersier. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa simpan dalam bentuk JPEG, ya, seperti tugas yang diberikan oleh Pak Julison, diminta apa data penunjangnya. Tentu data penunjangnya itu bisa buku atau publikasi yang dikeluarkan yang sehubungan dengan distrik yang kita jadikan tugas kawasan perencanaan. Lalu yang kedua, kita diminta untuk save as image, tapi sesuai dengan kebutuhan, misalkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita diminta primer, berarti kita nonaktifkan yang sekunder. Nah, sekunder masih kosong, jadi memang tidak ada sebelah kiri panahnya. Lalu begitu pun dengan tersier, kita matikan, sehingga yang muncul hanya primer. Saya akan coba untuk matikan primernya, otomatis kosong, kembali seperti sedia kala. Saya hidupkan kembali primernya, ya. Jadi kalau diminta primer, lalu save as KMSZ. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung ke primer, klik kanan, kemudian save place as. Nah, inilah yang diminta, ya.
Jadi primer Yalenga akan tersimpan dalam folder di mana Bapak Ibu menyimpannya. KMZ ini. Silakan tinggal nanti dikirimkan ke tugas yang ada di Classroom Pak Julison. Lalu save as picture. Bagaimana caranya untuk kita menyimpan dalam bentuk JPEG. Masih dimintanya adalah bentuk primernya, kebutuhan primer, sehingga saya nggak mengaktifkan centang tersier ataupun sekunder, saya hanya menyalakan yang primer. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Mungkin kita perlu nama ya, kita perlu nama bahwa ini ada Yalenga, tambahkan di sini Yalenga ya, distrik Yalenga. Kita nggak usah pakai, lalu kita tinggal tambahkan semacam pushpin atau mana yang kira-kira tepat. Nah, ini distrik Yalenga ya, kita pindahkan ke sini biar kelihatan ini adalah distrik Yalenga. Oke, ya, distrik Yalenga. Lalu Bapak Ibu cari yang bisa gunakan fitur-fitur yang ada di sini. Kita cari save image seperti ini, ya. Lalu kita bisa edit tulisan di sini, distrik Yalenga. Lalu di dalam write a description for your map ini Bapak Ibu bisa menuliskan, misalkan distrik Yalenga merupakan distrik dengan luas wilayah sekian kilometer persegi dan jumlah penduduk jiwa, gitu ya. Bapak Ibu silakan menuliskan deskripsinya. Kita silang, kalau selesai ini pun ukurannya kita bisa sesuaikan ya. Misalkan ya. Lalu di legend ini pun juga kita bisa edit fitur-fitur apa yang mau kita tampilkan, karena dia ini ada masuk yang kita tidak inginkan, kita bisa nonaktifkan ya, misalkan STN Niki piramid tidak perlu, lalu Kelila artboard ini tidak perlu ya, nanti akan, tapi yang perlu ditambahkan adalah misalkan refresh from view gitu ya. Nah, ini akan legendanya akan masuk sesuai dengan yang kita bikin ya. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini akan muncul legendanya. Lalu kita save image ya. Kita gunakan save image yang di bawah. Ini resolution current atau yang memang sudah default. Kita tinggal save image. Lalu Bapak Ibu simpan dalam folder yang Bapak Ibu ingin simpan. Nanti tampilannya misalkan tampilannya akan berbentuk file JPEG gitu ya. Saya stop share. Saya akan coba untuk mencari di mana file saya disimpan. Nah, sebagai contoh saja ya, saya bagikan. Nah, ini adalah bentuk JPG dari distrik Yalenga yang sudah kita simpan tadi. Dia akan muncul di situ dengan keterangan-keterangannya. Jadi penggunaan Google Earth Pro ini sangat baik untuk mengenali lokasi atau kawasan perencanaan kita tanpa harus datang ke lokasi tersebut. Ini bisa kita hilangkan lagi dengan mengklik save image ini, save as image ini akan muncul lagi. Jadi Bapak Ibu jangan lupa
Untuk menyimpannya, tinggal save plus S saja. Lalu jangan lupa misalkan primer Jalengga atau primer Wadangku atau primer yang lain. Gitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian penyampaian yang bisa saya berikan. Nanti pembagian distrik kemudian Jalan Trans Papua Tengah ini akan saya berikan. Nanti ambil saja di dalam deskripsi yang saya bagikan di dalam videonya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang lengkap atau menyinggung perasaan. Sekali lagi terima kasih dan semoga berhasil.